Listeners, selamat malam. Saat ini Anda sedang menyaksikan live update Mancanegara edisi Senin 5 Desember 2022. Kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di sejumlah negara. Bersama saya Diamita, inilah live update Tribun Mancanegara selengkapnya. Kita menuju informasi pertama seputar konflik Rusia-Ukraina. Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir.
Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhia yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di pusat gabungan untuk kontrol dan koordinasi masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada minggu kemarin. Wali kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket.
Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Voroshilov, dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhan atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenanya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR, Andriy Marotko, menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis angkatan bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Maroko, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat. Wali kota Albert Alchev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alchev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Voroshilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Voroshilov dengan 10 roket Grad ditembakkan.
Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzaddin Al-Qassam, menerbitkan rekaman video. Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan. Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut. Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad al-Saadi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamar Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel.
Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya. Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam. Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina. B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari Cina hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi
batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035, termasuk rudal hipersonik, senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan Cina menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montazeri mengatakan parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. Parlemen Iran dan kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montazeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran, pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel. Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zahawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah.
Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin, terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar Serikat Pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat. Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, Cina belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di Cina yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan nol COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina, setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi. Pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua. Maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30. Tribuners, informasi tadi sekaligus jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU Pemerintah Federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan, pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi.
Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada Minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia
yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenanya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini Angkatan Bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR Andriy Marutko menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis Angkatan Bersenjata Ukraina.
Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Marco, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat. Wali kota Albert Alchev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alchev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzaddin Al-Qassam menerbitkan rekaman video. Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan.
Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut. Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad al-Saadi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamar Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya. Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam.
Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina. B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari Cina hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Termasuk rudal hipersonik, senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan Cina menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan
Jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montenzeri mengatakan parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. Parlemen Iran dan kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montenzeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu, orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel. Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zahawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin, terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar Serikat Pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat.
Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, China belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di China yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina, setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi. Pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua. Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah. Sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia termasuk yang nuklir tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan.
Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada minggu kemarin. Wali kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenaya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini Angkatan Bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR Andriy Marotko menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Marotko, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat.
Wali Kota Albert Alsef melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Al-Jaf hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsef menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzaddin Al-Qassam menerbitkan rekaman video. Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan. Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut.
Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad Al-Saidi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamar Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya. Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam. Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina.
B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari China hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Termasuk rudal hipersonik, senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan Cina menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montazeri mengatakan Parlemen dan Kehakiman Iran sedang meninjau Undang-Undang Wajib Jilbab. Parlemen Iran dan Kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montazeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran, pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu, orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel.
Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin, terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar Serikat Pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat. Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, Cina belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di Cina yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non-nol COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina, setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi. Pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua.
Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU Pemerintah Federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan, pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji
profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di pusat gabungan untuk kontrol dan koordinasi masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada minggu kemarin. Wali kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali.
menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhan atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenanya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR, Andriy Marotko, menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis angkatan bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Maroko, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video, serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat. Wali kota Albert Alchev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alchev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzadin Al-Qassam, menerbitkan rekaman video.
Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan. Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut. Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad al-Saadi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamer Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya.
Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam. Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina. B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di Pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari Cina hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Termasuk rudal hipersonik,
senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan China menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montazeri mengatakan parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. Parlemen Iran dan kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montazeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran, pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel. Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zahawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin.
terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar Serikat Pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat. Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, Cina belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di Cina yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non-nol COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina, setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi. Pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua. Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi.
Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia termasuk yang nuklir tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada Minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia,
yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenanya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini Angkatan Bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR Andriy Marotko
menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Marco, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat. Wali kota Albert Alchev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alchev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzaddin Al-Qassam menerbitkan rekaman video. Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan.
Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut. Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik Jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad al-Saadi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamar Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya. Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam.
Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina. B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di Pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari Cina hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Termasuk rudal hipersonik, senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan Cina menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan
Jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montenzeri mengatakan parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. Parlemen Iran dan kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montenzeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu, orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel. Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zahawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari pamong praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin, terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar serikat pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat.
Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, Cina belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di Cina yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non-nol COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina, setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi. Pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua. Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan, pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah. Sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia termasuk yang nuklir tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada Minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan.
Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenanya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini Angkatan Bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR Andriy Marutko menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Marutko, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Marutko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat.
Wali Kota Albert Alsef melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Al-Chaf hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Al-Shaf menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzaddin Al-Qassam menerbitkan rekaman video. Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan. Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut.
Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad Al-Saedi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamar Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya. Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam. Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina.
B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari China hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035, termasuk rudal hipersonik, senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan Cina menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montazeri mengatakan Parlemen dan Kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. Parlemen Iran dan Kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montazeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran, pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu, orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel.
Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, dinas kesehatan nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zahawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin, terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar serikat pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat. Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, Cina belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di Cina yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non-nol COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina. Setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi, pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua.
Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU Pemerintah Federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan, pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji
profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribunner, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di pusat gabungan untuk kontrol dan koordinasi masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada minggu kemarin. Wali kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali.
menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhan atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenanya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini Angkatan Bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR, Andriy Marutko, menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Marutko, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Marutko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat. Wali kota Albert Alchev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alchev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas, ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzadin Al-Qassam, menerbitkan rekaman video.
Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan. Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut. Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad al-Saidi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamar Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya.
Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam. Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina. B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di Pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari Cina hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Termasuk rudal hipersonik,
senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan China menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montazeri mengatakan parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. Parlemen Iran dan kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montazeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran, pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel. Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zahawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin,
terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar Serikat Pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat. Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, Cina belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di Cina yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non-nol COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina, setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi. Pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua. Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar
untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada Minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Kiev.
Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di pusat gabungan untuk kontrol dan koordinasi masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenanya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR Andriy Marotko
menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Marco, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video, serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat. Wali kota Albert Alchev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alchev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzaddin Al-Qassam menerbitkan rekaman video. Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan.
Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut. Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik Jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad al-Saadi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamer Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya. Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam.
Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina. B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari Cina hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Termasuk rudal hipersonik, senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan Cina menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan
Jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montenzeri mengatakan parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. Parlemen Iran dan kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montenzeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran, pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel. Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zahawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin, terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar serikat pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat.
Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, China belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di China yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non-nol COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina, setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi. Pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua. Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah. Sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada Minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhia yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan.
Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenaya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini Angkatan Bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR Andriy Marotko menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Marotko, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat.
Wali Kota Albert Alsef melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Al-Jaf hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsef menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzaddin Al-Qassam menerbitkan rekaman video. Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan. Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut.
Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad Al-Saidi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamar Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya. Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam. Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina.
B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari China hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035, termasuk rudal hipersonik, senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan Cina menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montazeri mengatakan Parlemen dan Kehakiman Iran sedang meninjau Undang-Undang Wajib Jilbab. Parlemen Iran dan Kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montazeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran, pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel.
Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin, terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar serikat pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat. Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, Cina belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di Cina yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non-nol COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina, setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi. Pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua.
Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan, pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji
profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali.
menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhan atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenaya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR, Andriy Marotko, menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis angkatan bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Maroko, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat. Wali kota Albert Alchev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alchev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzadin Al-Qassam, menerbitkan rekaman video.
Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan. Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut. Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad al-Saedi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamer Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya.
Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam. Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina. B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari Cina hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Termasuk rudal hipersonik,
senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan China menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montazeri mengatakan parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. Parlemen Iran dan kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montazeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran, pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel. Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zahawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin.
terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar Serikat Pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat. Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, Cina belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di Cina yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina. Setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi, pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua. Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi.
Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada Minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia,
yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenaya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini Angkatan Bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR Andriy Marotko
menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Marco, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat. Wali kota Albert Alchev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alchev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzaddin Al-Qassam menerbitkan rekaman video. Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan.
Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut. Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad al-Saadi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamer Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya. Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam.
Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina. B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari Cina hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Termasuk rudal hipersonik, senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan Cina menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan
Jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montenzeri mengatakan parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. Parlemen Iran dan kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montenzeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu, orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel. Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zahawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin, terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar Serikat Pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat.
Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, China belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di China yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina, setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi. Pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua. Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah. Sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia termasuk yang nuklir tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada Minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan.
Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenanya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini Angkatan Bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR Andriy Marotko menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Marotko, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat.
Wali Kota Albert Alsef melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Al-Chaf hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Al-Shaf menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzaddin Al-Qassam menerbitkan rekaman video. Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan. Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut.
Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik Jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad Al-Saidi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamar Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya. Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam. Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina. B-21 Raider
berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari China hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035, termasuk rudal hipersonik, senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan Cina menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montazeri mengatakan parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. Parlemen Iran dan kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montazeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran, pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu, orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel.
Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin, terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar serikat pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat. Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, Cina belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di Cina yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non-nol COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina. Setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi, pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua.
Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU Pemerintah Federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan, pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji
profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di pusat gabungan untuk kontrol dan koordinasi masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada minggu kemarin. Wali kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali.
menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhan atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenanya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR, Andriy Marotko, menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis angkatan bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Maroko, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video, serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat. Wali kota Albert Alchev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alchev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas, ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzadin Al-Qassam, menerbitkan rekaman video.
Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan. Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut. Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad al-Saedi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamar Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya.
Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam. Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina. B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di Pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari Cina hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Termasuk rudal hipersonik,
senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan China menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montazeri mengatakan parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. Parlemen Iran dan kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montazeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran, pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel. Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zahawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin.
terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar serikat pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat. Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, Cina belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di Cina yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non-nol COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina, setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi. Pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua. Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar
untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada Minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Kiev.
Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di pusat gabungan untuk kontrol dan koordinasi masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenanya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR Andriy Marotko
menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Marco, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video, serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Moroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat. Wali kota Albert Alchev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alchev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzaddin Al-Qassam menerbitkan rekaman video. Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan.
Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut. Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik Jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad al-Saadi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamar Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya. Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam.
Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina. B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari Cina hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Termasuk rudal hipersonik, senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan Cina menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan
Jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montenzeri mengatakan parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. Parlemen Iran dan kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montenzeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran Ibrahim Raisi menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun banyak wanita terus melanggar aturan seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel. Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zahawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin, terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar serikat pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat.
Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, China belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di China yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non-nol COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina, setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi. Pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua. Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah. Sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia termasuk yang nuklir tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada Minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhia yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan.
Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenaya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini Angkatan Bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR, Andriy Marotko, menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Maroko, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat.
Wali Kota Albert Alsef melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Al-Jaf hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsef menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzaddin Al-Qassam menerbitkan rekaman video. Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan. Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut.
Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad Al-Saidi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamar Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya. Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam. Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina.
B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari China hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035, termasuk rudal hipersonik, senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan Cina menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montazeri mengatakan Parlemen dan Kehakiman Iran sedang meninjau Undang-Undang Wajib Jilbab. Parlemen Iran dan Kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montazeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ibrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran, pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel.
Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin, terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar serikat pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat. Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, Cina belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di Cina yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non-nol COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina, setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi. Pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua.
Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan, pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji
profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribunner, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada Minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali.
menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhan atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenanya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR, Andriy Marotko, menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis angkatan bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Maroko, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat. Wali kota Albert Alchev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alchev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzadin Al-Qassam menerbitkan rekaman video.
Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan. Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut. Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad al-Saedi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamer Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya.
Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam. Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina. B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari Cina hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Termasuk rudal hipersonik,
senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan China menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montazeri mengatakan parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. Parlemen Iran dan kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montazeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu, orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel. Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zahawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin.
terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar Serikat Pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat. Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, Cina belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di Cina yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina. Setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi, pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua. Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi.
jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru. Kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada Minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia,
yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenanya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini Angkatan Bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR Andriy Marotko
menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Marco, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat. Wali kota Albert Alchev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alchev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzaddin Al-Qassam menerbitkan rekaman video. Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan.
Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut. Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik Jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad al-Saadi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamar Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya. Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam.
Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina. B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di Pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari Cina hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Termasuk rudal hipersonik, senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan Cina menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan
Jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montenzeri mengatakan parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. Parlemen Iran dan kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montenzeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran, pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu, orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel. Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zahawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari pamong praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin, terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar serikat pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat.
Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, China belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di China yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non-nol COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina, setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi. Pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua. Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU Pemerintah Federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan, pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah. Sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia termasuk yang nuklir tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan.
Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di pusat gabungan untuk kontrol dan koordinasi masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada minggu kemarin. Wali kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenanya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR Andriy Marutko menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Marutko, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video, serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Marutko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat.
Wali Kota Albert Alsef melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Al-Chef hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Al-Chef menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas, ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzadin Al-Qassam menerbitkan rekaman video. Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan. Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut.
Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik Jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad Al-Saedi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamer Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya. Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam. Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina.
B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di Pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari China hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Termasuk rudal hipersonik, senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan China menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montazeri mengatakan Parlemen dan Kehakiman Iran sedang meninjau Undang-Undang Wajib Jilbab. Parlemen Iran dan Kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montazeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran, pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel.
Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, dinas kesehatan nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin, terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar serikat pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat. Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, Cina belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di Cina yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non-nol COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina, setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi. Pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua.
Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan, pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji
profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada Minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di pusat gabungan untuk kontrol dan koordinasi masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali.
menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhan atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenanya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR, Andriy Marotko, menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis angkatan bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Maroko, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video, serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat. Wali kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alchev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzadin Al-Qassam, menerbitkan rekaman video.
Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan. Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut. Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad al-Saadi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamer Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya.
Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam. Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina. B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari Cina hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Termasuk rudal hipersonik,
senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan China menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montazeri mengatakan parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. Parlemen Iran dan kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montazeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran, pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel. Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zahawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin.
terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar Serikat Pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat. Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, Cina belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di Cina yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non-nol COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina, setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi. Pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua. Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar
untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada Minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Kiev.
Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di pusat gabungan untuk kontrol dan koordinasi masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Guard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenanya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR Andriy Marotko
menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Marco, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video, serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat. Wali kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alchev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzaddin Al-Qassam menerbitkan rekaman video. Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan.
Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut. Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik Jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad al-Saadi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamer Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya. Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam.
Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina. B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari Cina hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Termasuk rudal hipersonik, senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan Cina menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan
Jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montenzeri mengatakan parlemen dan kehakiman Iran sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. Parlemen Iran dan kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montenzeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ebrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel. Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zahawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin, terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar serikat pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat.
Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, Cina belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di Cina yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina. Setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi, pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua. Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan, pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah. Sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada Minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhia yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan.
Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenanya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini Angkatan Bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR Andriy Marotko menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Marotko, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat.
Wali Kota Albert Alsef melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Al-Jaf hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsef menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzaddin Al-Qassam menerbitkan rekaman video. Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana, pasukan Israel kemudian menyerang timur Khan Yunis. Kelompok perlawanan Palestina mengerahkan sistem pertahanan udaranya melawan jet-jet tempur Israel yang bertebangan di langit jalur Gaza. Selain meriam anti pesawat, mereka juga menggunakan rudal darat ke udara SA-7. Bersamaan dengan serangan udara Israel itu, sirine peringatan terdengar di permukiman di sekitar jalur Gaza. Pasukan penduduk Israel mengklaim serangan udara mereka menargetkan pusat pembuatan roket dan sebuah terowongan. Sementara itu, media Israel mengklaim pada Sabtu malam sebuah roket diluncurkan dari jalur Gaza menuju wilayah pendudukan Palestina. Roket itu, menurut media tersebut, mendarat di daerah terpencil tanpa ada korban luka yang dilaporkan dari pihak Israel. Peluncuran roket dari Gaza terjadi sekira 3 hari setelah pembunuhan terhadap Komandan Brigade Jenin Muhammad Aiman al-Saadi. Kekerasan pun terus meningkat di tepi barat maupun jalur Gaza yang terisolasi, menyusul peledakan bom di Yerusalem beberapa waktu yang lalu. Kembali memanasnya serangan-serangan di jalur Gaza membuat Qatar turun tangan. Pasalnya, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, negara itu khawatir penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi ini terganggu. Utusan Qatar untuk Gaza, yakni Mohamed Al-Emadi, dikabarkan telah menekan pejabat lokal dan faksi perlawanan untuk meredam eskalasi konflik dengan Israel hingga akhir Piala Dunia 2022. Dilaporkan, Emadi meminta Hamas untuk menjaga ketenangan di jalur Gaza yang terkepung. Pihak Qatar meminta Hamas tidak dulu membalas atas pelanggaran Israel yang terus berlanjut di tepi barat yang diduduki. Namun media Palestina menepis klaim laporan tersebut.
Angkatan Udara Israel menggelar serangan udara ke berbagai titik di jalur Gaza, meninggalkan kerusakan yang parah. Serangan ke jalur Gaza dilakukan setelah terjadi tembakan roket dari daerah yang dikuasai Hamas ke wilayah Israel. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 ini, tentara Israel telah melakukan kampanye penangkapan besar-besaran yang menargetkan ribuan anak muda di wilayah pendudukan. Mereka ingin menghancurkan sel-sel perlawanan Palestina yang baru dibentuk. Israel juga menargetkan tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan baik jihad Islam maupun Hamas. Pada 1 Desember, pasukan Israel membunuh Komandan Brigade Jenin dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang berbasis di Gaza, yakni Muhammad Al-Saidi. Beberapa minggu sebelumnya, Israel membunuh Komandan faksi Sarang Singa, Tamar Kilani. Sementara itu, kelompok Hamas di jalur Gaza sudah mengeluarkan pernyataan mereka tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, PIJ bekerja sama dengan kelompok militan lokal di tepi barat berada di balik sebagian besar operasi perlawanan pada 2022. Akibatnya, para pemimpinnya menjadi target utama Israel. Tidak seperti Hamas yang menerima dukungan dana dari Qatar, PIJ tidak terikat tekanan Qatar yang membuatnya menjadi pihak yang tidak dapat diprediksi dalam konflik melawan Israel. Kita beralih ke informasi berikutnya. Turki kembali meningkatkan jumlah pasukan militernya di perbatasan darat dengan Suriah. Tentara Border Eagles ini bertugas mengawasi pergerakan pejuang Kurdi yang berada di Suriah. Border Eagles melekat pada Komando Resimen Perbatasan ke-1 dan ke-3 yang meliputi Provinsi Kilis, Gaziantep, dan Sanliurfa. Mereka menjaga perbatasan sepanjang waktu. Pasukan ini mengawasi perbatasan seperti elang, secara aktif menggunakan senjata dan peralatan lokal dan nasional yang canggih dalam perang melawan terorisme. Mereka berjaga di garis perbatasan 24 jam selama seminggu non-stop. Tentara Turki ini juga bertugas mencegah penyeberangan dan penyelundupan ilegal seperti diberitakan dari Daily Sabah. Pasukan Border Eagles dilengkapi dengan sistem sensor elektro-optik, yakni Dragon Eye, produksi dari Aselsan dan merupakan bantuan terbesar bagi tentara Border Eagles. Pasukan akan terus memantau perbatasan dari menara pengawas di balik dinding beton modular yang terbuat dari balok seberat 7 ton, yang memiliki fitur visibilitas tinggi, deteksi, dan diagnosis siang dan malam. Pasukan ini juga menggunakan jebakan video yang sensitif terhadap gerakan dan bertenaga surya, terutama di area kritis. Jebakan video akan langsung mengambil gambar dan mengirimkannya ke pusat kendali jika ada suatu yang melewatinya. Tentara Border Eagles dilengkapi teknologi untuk mendeteksi terowongan yang dibuka untuk melintasi perbatasan. Teknologi ini disebut radar pencitraan bawah tanah yang dipasang pada 4 roda. Saat ini sebagian besar perbatasan selatan Turki dan Suriah diduduki oleh cabang Suriah, kelompok teroris PKK, YPG, dan didukung oleh sekutu NATO Turki, Amerika Serikat. Bersama teroris YPG, anggota kelompok teroris Daesh juga mencoba menyusup ke perbatasan selatan Turki untuk melakukan serangan teroris di negara tersebut. Untuk diketahui, sejak tahun 2021, Turki telah memaksimalkan tindakannya di perbatasan timur untuk menghadapi potensi gelombang migran baru akibat ketidakstabilan di Afghanistan. Pentagon Amerika Serikat meluncurkan pesawat siluman pembom strategis pertama sejak 30 tahun pengembangan. Jet siluman ini bernama B-21 Raider yang dilengkapi dengan nuklir untuk melawan Cina.
B-21 Raider berkemampuan nuklir diatur untuk menjadi komponen kunci dalam upaya AS untuk menyamai pembangunan militer negara Asia itu. Hampir setiap aspek dari B-21 Raider dirahasiakan. Pesawat strategis B-21 Raider ini secara singkat diperlihatkan kepada publik pada pembukaan di pabrik Angkatan Udara 42 di Palmdale, California pada Jumat 2 Desember 2022 lalu. Dikutip Tribun News dari The Guardian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut pesawat ini dilengkapi teknologi low observable. Ia bahkan mengklaim sistem pertahanan udara yang paling canggih pun akan kesulitan menemukan B-21 di langit. Pesawat pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon untuk memodernisasi ketiga kaki triad nuklirnya, mencakup rudal balistik nuklir yang diluncurkan silo dan hulu ledak yang diluncurkan kapal selam. Pesawat ini diluncurkan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang dikhawatirkan suatu hari akan dihadapi AS dari China hingga Rusia. B-21 buatan Northrop Grumman terlihat sangat mirip dengan B-2. Informasi yang dibuka kepada publik termasuk perkiraan biaya pesawat, yakni 700 juta dolar. Sementara spesifikasi kecepatan tertinggi, batas dan jangkauan masih dirahasiakan. B-21 adalah bagian pertama dari perombakan pencegah nuklir senilai 1 triliun dolar Amerika. Pesawat B-21 mencakup kapal selam nuklir baru dan rudal berbasis darat. Teknologi ini mewakili transisi cepat dari rudal pesawat dan jelajah. Dalam laporan tahunan Cina yang dirilis minggu ini, Pentagon mengatakan Cina akan memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035, termasuk rudal hipersonik, senjata dunia maya, dan kemampuan luar angkasa. Laporan Pentagon mengatakan Cina menimbulkan tantangan yang paling konsekuensial dan sistematik bagi warga Amerika Serikat. Kita beralih ke Iran, Tribuners. Pemerintah negara Iran akhirnya memutuskan akan meninjau undang-undang berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan untuk berhijab. Upaya itu dilakukan untuk meredam lebih dari 2 bulan gelombang protes terkait dengan aturan berpakaian ini. Protes semakin meningkat setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun yang diduga dianiaya polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Setelah kematian dari Amini, sejauh ini lebih dari 300 orang tewas dalam protes anti-hijab di Iran. Dalam hal ini, sejumlah wanita yang menjadi korban lebih banyak. Badan Keamanan Utama Iran, Dewan Nasional Tertinggi mengatakan jumlah korban tewas akibat protes lebih dari 200 jiwa per Sabtu 3 Desember 2022. Angka ini termasuk pejabat keamanan, warga sipil, dan separatis serta perusuh. Pasalnya pasukan keamanan menekan protes dengan kekerasan. Pihak berwenang meluncurkan blokade internet dalam upaya untuk memutuskan komunikasi antara pengunjuk rasa. Terkait ini, Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montazeri mengatakan Parlemen dan Kehakiman Iran sedang meninjau Undang-Undang Wajib Jilbab. Parlemen Iran dan Kehakiman sedang meninjau kebijakan ini mulai Kamis 1 Desember 2022 lalu. Namun Montazeri tidak merinci apa yang dapat diubah dalam undang-undang itu oleh kedua badan tersebut yang sebagian besar berada di tangan kaum konservatif. Sebelumnya, pada Juli 2022 ini, Presiden Iran, Ibrahim Raisi, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk mengenakan hukum jilbab. Namun, banyak wanita terus melanggar aturan, seperti diberitakan oleh Times of Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Mahsa Amini sebelumnya ditangkap polisi moralitas karena tidak mengenakan jilbab dengan benar saat berada di Teheran, Iran, pada 16 September 2022. Polisi diduga menyiksa Mahsa Amini selama penahanan yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu orang-orang pun kemudian memprotes dan turun ke jalan di seluruh Iran. Presiden Raisi mengatakan Iran secara konstitusional kuat, tapi metode penerapan konstitusi bisa fleksibel.
Aksi mogok kerja massal kini tengah menghantui Inggris akibat tidak adanya kesejahteraan dan gaji yang sesuai. Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional, pendidikan, dan pengemudi pengiriman. Pemerintah Inggris kini sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan. Dilansir Tribun News, hal ini disampaikan oleh Ketua Partai Konservatif Inggris, Nadhim Zahawi. Rencananya personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja massal. Bahkan pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi yang lebih lanjut jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka. Zahawi menilai hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah. Lebih jauh, sekira 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan, termasuk pasukan perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok. Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari Pamong Praja. Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan menekan gangguan semaksimal mungkin, terutama saat peningkatan jumlah orang akan berpergian untuk periode perayaan dan layanan NHS berada di bawah tekanan besar akibat dampak COVID-19. Personil militer sebelumnya dikerahkan untuk mengemudikan kapal tanker bensin dan pengiriman suntikan COVID-19 selama pandemi. Untuk diketahui, gelombang mogok kerja di Inggris terjadi karena inflasi yang terjadi di sana. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan gaji sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Sekretaris Jenderal dan Kepala Eksekutif Royal College of Nursing Pat Cullen menolak seruan Zahawi agar serikat pekerja mencabut klaim gajinya karena perang di Ukraina. Kita beralih ke Cina, Tribuners. Aksi protes anti-lockdown yang semakin gencar di Cina belum bisa menggerakkan Presiden Xi Jinping untuk membuka diri dan menerima vaksin buatan Barat. Xi Jinping bersikukuh memakai vaksin COVID-19 buatan negara pimpinannya sendiri meski diketahui tidak seefektif milik Barat untuk melawan Omikron. Hingga saat ini, Cina belum memberikan izin untuk vaksin asing dan melonggarkan beberapa aturan pembatasan. Direktur Intelijen Amerika Serikat, Avril Haines, menilai penolakan itu berarti melonggarkan langkah-langkah pencegahan virus, di mana bisa menimbulkan risiko yang lebih besar. Ia juga memberikan tanggapan mengenai aksi protes baru-baru ini di Cina yang mengancam kekuasaan Partai Komunis. Menurut Haines, protes kebijakan non-COVID oleh warga Cina tidak akan menjadi ancaman terhadap rezim. Sebagai informasi, kasus COVID-19 harian di Cina mendekati titik tertinggi sepanjang masa. Beberapa kota mengambil langkah untuk melonggarkan aturan pengujian dan karantina. Ini akibat dari kebijakan non-nol COVID-19 yang diinisiasi oleh Xi Jinping memicu perlambatan ekonomi yang tajam dan keresahan publik. Pekan lalu, pihak berwenang tiba-tiba mencabut pembatasan COVID-19 di kota Guangzhou dan Chongqing di Cina, setelah adanya pengunjuk rasa yang bentrok dengan polisi. Pada hari Sabtu, kota Shenzhen mengumumkan tidak lagi mengharuskan orang menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif untuk menggunakan transportasi umum atau memasuki taman. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Chengdu dan Tianjin yang termasuk kota-kota terbesar di Cina. Banyak stand tes COVID-19 di Beijing ditutup karena ibu kota berhenti menuntut hasil tes negatif sebagai syarat untuk memasuki tempat-tempat seperti supermarket. Dalam upaya nyata untuk mengatasi kemarahan pada kebijakan nol COVID-19 yang awalnya memicu protes, pihak berwenang juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan vaksinasi orang tua.
Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tenggat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijanjikan jika anggaran omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU pemerintah federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara 1 minggu dan 1 tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan, pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijanjikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51%, salah satu yang tertinggi di dunia industri. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji
profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Tribuners, selain keserangan dari kendaraan darat, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gempuran dari udara. Rekaman menunjukkan Roskosmos atau kru penerbang Rusia melakukan aksi tempur selama operasi militer khusus. Dalam video itu terlihat dari dalam pesawat tempur terdapat satu awak pilot. Diperlihatkan detik-detik saat terbang dan menembakkan rudal. Dikutip dari tas.com, peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina pada Minggu malam lalu. Sirine serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, dan Kirovograd di Ukraina Timur dan Tengah. Peringatan juga disebarkan di bagian wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Kiev. Sebagai informasi, pada Minggu 4 Desember 2022 hingga hari ini, militer Rusia masih terus membombardir wilayah Ukraina. Serangan terjadi saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin di sana. Perang Rusia-Ukraina akan memasuki fase yang sulit mengingat medan yang berat dan cuaca yang kian buruk. Baik Rusia maupun Ukraina tampaknya akan banyak menahan diri. Namun pasukan Kremlin belum mengendorkan serangannya. Pada Minggu 4 Desember kemarin, video pasukan Rusia yang dimobilisasi sedang dalam perjalanan beredar. Meski berada di tengah hujan salju, mereka tetap sigap dan tak gentar. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia ditambah dan tengah dalam perjalanan menuju ke Ukraina. Terkait ini, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meyakini bahwa operasi khusus tidak akan berakhir selama Barat ingin melanjutkan perang. Ia menyebut Barat saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kegiatan militer di Ukraina. Menurut Presiden Belarusia, lawan Rusia itu tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali.
menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Serangan penembakan tidak henti-hentinya diluncurkan oleh pasukan Ukraina ke Republik Rakyat Luhan atau LPR. Lebih dari setengah penduduk kota Kremenaya di LPR telah dievakuasi buntut dari serangan sejak Minggu kemarin. Seorang intelijen milisi rakyat LPR menyebut kini angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan rencana untuk menuduh pasukan Rusia. Perwira milisi rakyat LPR, Andriy Marotko, menyebut hal itu tengah direncanakan spesialis dari informasi dan operasi psikologis angkatan bersenjata Ukraina. Ia menyebut militer Ukraina tengah menyusun strategi untuk membuat pasukan Rusia bertanggung jawab atas kekacauan di LPR. Dikutip dari tas.com, daerah berpenduduk LPR ini sementara dikendalikan oleh pasukan Ukraina. Menurut Maroko, intelijen milisi rakyat LPR telah mendeteksi sekelompok orang bersenjata dengan peralatan foto dan video serta alat bantu komunikasi satelit. Perwira milisi rakyat LPR itu menyebut Ukraina menyamar sebagai wartawan. Mereka menanyai penduduk setempat tentang kekejaman oleh pasukan Rusia dan situs pemakaman massal warga sipil. Semua informasi di atas dan beberapa informasi lainnya menunjukkan bahwa Divisi Informasi dan Operasi Psikologi sedang mempersiapkan sejumlah materi yang mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia dengan kampanye informasi selanjutnya. Maroko juga mengungkap bahwa Dinas Keamanan Ukraina menangkap penduduk Nevskoye dan Makeyevka di LPR karena menerima bantuan kemanusiaan dan pembayaran sosial di republik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali dengan hampir 80 peluru. Pasukan Ukraina juga menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS pada pukul 7:05 waktu setempat. Wali kota Albert Alchev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh angkatan bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alchev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi pun rusak berat. Ukraina kemudian kembali menembaki distrik Vorosilovsky Donetsk dengan MLRS Grad pada Senin pagi tadi dengan menembakkan 10 roket. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina ini telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Serangan udara di jalur Gaza kembali memanas. Ulah dari jet-jet tempur Israel yang menyerang beberapa lokasi militer pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Militer Israel mengakui serangan udara menargetkan fasilitas pembuatan senjata dan terowongan bawah tanah milik Hamas. Sayap militer kelompok Hamas Palestina, Brigade Ezzadin Al-Qassam menerbitkan rekaman video.
Video itu menunjukkan pertempurannya menggunakan rudal darat ke udara melawan serangan udara Israel. Pesawat-pesawat tempur Israel diketahui diluncurkan pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin subuh ke beberapa lokasi di jalur Gaza. Koresponden Al-Maidin di Gaza melaporkan pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara di situs Kadisiyah. Situs Kadisiyah merupakan sebuah situs perlawanan di sebelah barat Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang ladang pertanian di distrik Timur Rafah di jalur Gaza Selatan. Pasca serangan udara di sana,